Seorang gadis 12 tahun dipaksa melahirkan anak oleh kaisar berusia 80 tahun. Setelah itu dia tidak hanya menolak bertanggung jawab, tetapi juga menuduh gadis itu merayunya. Menggunakan ini sebagai alasan dia mengirimnya ke gilotin dan rakyat jelata yang bodoh dengan mudah mempercayai kebohongan kaisar. Mereka menuntut eksekusi wanita muda malang ini, tetapi sebelum kematiannya gadis itu mengucapkan kutukan. Jika ada yang menyakiti anaknya yang tidak bersalah, kekaisaran akan menderita kekeringan abadi. Semua orang akan mati dan tidak memiliki tempat pemakaman. Karena kutukan mengerikan ini anak itu selamat, tetapi sejak lahir dia dikurung di sel gelap dan suram ini. Dia makan tikus mati dan minum kotoran. Dia juga menahan pukulan dan hinaan harian dari para pelayan. Setelah dipenjara seperti ini, selama 12 tahun, dia akhirnya menjadi gila, seperti anjing gila. Dia akan menerkam dan menggigit siapapun yang mendekat. Dia juga akan mengeluarkan jeritan tajam yang menusuk. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa dengannya. Lagi pula tidak ada yang berani membunuhnya, tetapi kenyataannya ini semua hanyalah sandiwara. Itu semua demi hari pembalasannya. Seorang yang terpilih akan muncul. Orang ini akan membawa hujan dan berkah bagi negeri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berkat Tuhan telah berhenti. Kekaisaran yang dulunya makmur dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Ini adalah salah satu alasan ibunya dieksekusi. Orang-orang menyalahkan kemalangan mereka pada gadis yang tidak bermoral itu. Mereka menuduhnya menghujat para dewa. Untuk melindungi anaknya, ibunya rela menanggung semua kesalahan dan mati secara tidak adil. Namun bahkan setelah itu kekaisaran tetap dilanda kekeringan abadi. Mereka tidak tahu bahwa putri gila itu yang diperlakukan seperti sampah sebenarnya adalah orang terpilih yang sangat mereka cari. Dia telah berpura-pura gila selama lebih dari 1 dekade. Selama waktu ini dia telah belajar tentang dunia luar melalui roh air. Kekaisaran kini dilanda kekeringan ekstrem. Tanaman dan hewan semakin langka dan inilah yang persis ingin dilihat Xiao. Jika bukan karena keinginan membara untuk balas dendam yang menopangnya, dia mungkin sudah binasa. Dia telah bertahan sampai sekarang, menunggu hari kaisar akan membebaskannya. Dia akan membuat seluruh kekaisaran membayar atas kematian ibunya. Sementara itu di istana kaisar khawatir tentang kekurangan air. Dia sangat berharap seseorang yang memiliki tanda para dewa akan muncul lagi. Seorang bangsawan menyarankan untuk menjual gadis itu ke kerajaan air. Ini tidak hanya akan mengangkat kutukan yang diberikan ibunya, tetapi juga menyelesaikan masalah air. Mendengar ini wajah kaisar menjadi gelap. Dia tidak ingin tunduk pada kerajaan yang begitu lemah. Terlebih lagi Xia telah dipenjara sejak kecil dan belum menerima pendidikan apapun. Bagi orang luar, dia tidak berbeda dengan orang bodoh tak berdaya. Bangsawan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa begitu mereka memiliki sumber air, mereka dapat dengan cepat mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Lagi pula sang putri secara alami cantik. Dengan sedikit pelatihan, dia bisa dengan mudah menyenangkan raja kerajaan air. Para pelayan setelah menerima perintah mereka, segera menyeret sang putri keluar dari selnya. Mereka harus membersihkan bau busuk yang menumpuk di tubuhnya. Selama dekade terakhir, Xia mencoba berjuang, tetapi sesaat kemudian, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Jika kamu tidak ingin dipukuli lagi, ikutlah dengan kami dengan tenang. Sebelum dia bisa bereaksi, kedua pelayan itu menyeretnya keluar. Meskipun dia berteriak kesakitan, para pelayan mengabaikannya, bahkan menganggapnya menjijikan. Begitu dia keluar dari sel, sinar matahari yang menyilaukan menyelimutinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat langit cahaya yang menyilaukan dan udara segar memenuhi dirinya dengan kegembiraan. Itu sama sekali berbeda dari gambar-gambar yang diciptakan oleh roh-roh. Xiao dibawa ke pemandian tanpa sepatah kata pun. Para pelayan merobek pakaiannya, lalu air panas mendidih disiramkan ke tubuhnya. Sepanjang proses itu mereka terus memukuli dan menghinanya. Bagaimanapun juga ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyiksanya.
Mainan yang digunakan untuk melampiaskan kemarahan mereka akan segera diambil. Syok tetap diam menahan sakit, tapi tidak berani mengeluarkan suara. Setelah dia berendam sebentar saja, air di bak mandi berubah hitam. Para pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak mual melihat pemandangan itu. Namun melihat kecantikan Sia setelah dibersihkan, kepala pelayan menunjukkan senyum puas. Kemudian dia dengan kasar melebarkan kaki Sia, berniat mengajarinya cara menyenangkan pria. Sia ketakutan dan secara naluriah mencoba melawan, tapi tanggapannya disambut dengan tamparan keras. Pipi Sia merah dan bengkak air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Melihatnya seperti ini hanya semakin membangkitkan nafsu kepala pelayan. Dia tidak berhenti sampai hidung Sia berdarah dan dia sempat kehilangan kesadaran. Berhentilah meronta jika tidak ingin dipukul. Patuhi saja, aku mulai sekarang. Sia tidak melawan lagi tapi penghinaan. Seperti itu juga membuatnya diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa hal pertama yang akan dia lakukan setelah melarikan diri adalah membunuh wanita ini malam itu. Rasa sakit fisik dan penghinaan mental membuat Sia sulit tidur. Bayangan pemenggalan kepala ibunya terus terlintas di benaknya. Bagaimanapun juga, hanya dengan melarikan diri dari sini, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian dia perlahan mengangkat lengannya, memanggil roh air Arka, dan menanyakan situasi di Kekaisaran. Arka menceritakan segalanya tentang bagaimana Kekaisaran telah menjualnya dan menukarnya dengan air dari kerajaan air. Kemudian dengan penuh perhatian, dia menunjukkan kepada Sia seperti apa kerajaan air itu. Itu makmur dan berkembang dengan senyum sederhana di wajah setiap orang. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari Kekaisaran tempat dia berada saat ini. Senyum tanpa sadar muncul di bibir Sia. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan meninggalkan tempat ini. Begitu dia meninggalkan wilayah Kekaisaran, tanda ilahinya akan terputus dari hubungannya. Dan ini juga berarti bahwa Kekaisaran secara aktif menyerah pada juru selamat ilahi. Mulai sekarang, tidak ada juru selamat ilahi baru yang akan lahir di sini dan rencana balas dendamnya bisa benar-benar dimulai. Jadi selama seminggu berikutnya, selain menderita siksaan wanita tua itu, Sia juga harus membersihkan diri dan mempelajari cara-cara menjijikan dalam melayani pria. Meskipun Sia hampir menyerah beberapa kali demi membalaskan dendam ibunya, dia mengertakkan gigi dan bertahan setiap saat. Akhirnya hari ini dia menaiki kereta yang menuju ke kerajaan air. Setelah berbulan-bulan perjalanan yang melelahkan dia, akhirnya melihat kerajaan air yang sebenarnya dengan matanya sendiri. Itu bahkan lebih makmur dari yang dia bayangkan. Sebelum dia sempat mengaguminya, Sia dibawa menghadap raja secara tak terduga. Wanita tua itu masih membawa jarum baja itu menusuk Sia di sepanjang jalan sebagai pengingat konstan untuk patuh. Namun begitu delegasi bertemu raja, dia segera menunjukkan dominasinya. Dengan jentikan jarinya raja memerintahkan berlutut dan bicara. Meskipun delegasi itu marah, mereka patuh berlutut di bawah tekanan. Tapi Xiao berbeda. Raja tidak menyuruhnya berlutut. Sebaliknya dia memanggilnya maju. Tampaknya tekanan untuk bertahan hidup di negaramu sangat besar sebenarnya. Menjual seorang putri karena kekurangan air, dan kudengar putri ini gila. Tubuh Sia bergetar. Dia takut raja akan menolaknya karena anggapan bahwa dia gila. Dia dikirim kembali ke Kekaisaran. Rencana balas dendamnya akan hancur. Tapi ketika dia mendongak, dia mendapati raja menatapnya dengan tertarik. Dan yang dia lihat adalah tanda ilahi di punggung tangannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Tanda ilahi itu tidak terlihat oleh orang biasa. Tapi aura penindas yang kuat yang memancar dari pria itu membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia tidak menghadapi manusia, melainkan iblis yang kuat. Baru setelah wanita tua itu menyenggolnya, Sia tersadar dari keterkejutannya. Namun alih-alih mencoba merayu raja, seperti yang telah dilatihnya, dia memilih untuk terus berpura-pura tidak tahu. Melihat ini raja menunjukkan senyum puas. Tampaknya Kekaisaranmu cukup suka bertele-tele.
menjual seorang putri demi air. Mendengar ini semua orang bingung dengan perkataan raja. Tapi hati Xia berdebar kencang, kata-kata itu jelas ditujukan padanya. Dengannya masalah kekaisaran akan mudah diselesaikan, namun mereka memilih untuk menyerahkan penyelamat ilahi mereka. Memikirkan ini genggamannya pada roknya mengerat. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, raja tersenyum dan menyatakan bahwa dia menerima hadiah itu. Lalu dia memanggil seorang ksatria Delise. Istana kerajaanku agak kecil, tidak ada tempat untuk menampung seorang putri. Jadi aku akan memberikannya padamu. Xia terkejut namun merasa sangat jernih pikirannya. Selama dia tidak harus kembali ke kekaisaran, dia bahkan akan menikahi pengemis berusia 80 tahun. Tim negosiasi di belakangnya mulai bergumam. Memberikan seorang putri kepada seorang kesatria adalah penghinaan terang-terangan terhadap martabat kekaisaran, tetapi mereka tidak berani menolak. Mereka hanya bisa menyalahkan putri bodoh itu salahnya karena tidak menggunakan pesonanya. Itulah mengapa mereka dipermalukan. Sedikitpun mereka tidak tahu bahwa Xia tidak tertarik pada pendapat mereka, karena tanda ilahinya hubungannya dengan kekaisaran telah hancur total. Xia gemetar karena kegembiraan. Waktu untuk balas dendam sejati sudah tiba. Saat itu juga ksatria Delike mendekatinya. Dia belum tahu bahwa pria yang tampak acuh tak acuh ini akan mengubah hidupnya. Meskipun Delhi terlihat dingin di luar dia, sebenarnya perhatian khawatir Xia akan pegal karena berlutut terlalu lama. Delhi segera mengangkatnya, lalu meninggalkan istana, selalu memanggil Xia yang mulia. Xia telah dipenjara dan disiksa selama 12 tahun. Dia belum pernah merasakan satu hari pun sebagai putri sejati. Pria ini adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan padanya. Ini membawa secercah kehangatan bagi Xia, tetapi mengingat kata-kata raja dia merasa tidak nyaman. Raja seolah melihat segalanya di hadapannya. Dia merasa terekspos tanpa rahasia dan tekanan yang tidak manusiawi itu. Hanya dengan pandangan sekilas membuat Xia gemetar. Delhi sepertinya menyadari kegelisahannya. Lengannya mengerat memeluknya. Merasakan kehangatan tangannya, Xia perlahan menjadi tenang. Apapun yang akan terjadi di masa depan, dia ingin menyimpan momen kenyamanan ini. Begitu di dalam kereta, Xia segera mundur ke sudut. Dia menyadari kelalaiannya dalam menjaga ketenangan. Sebelum balas dendamnya, dia harus menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya, kehangatan cinta. Dia tidak pantas mendapatkannya. Jadi dia berpura-pura gila, lagi berteriak dan menjerit di dalam kereta. Dia pikir ini akan membuat Delhi marah, tetapi Delhi tetap lembut dengan cepat menggenggam tangannya dan menghiburnya. Xia tidak akan goyah. Bertahun-tahun penderitaan telah mengajarkannya bahwa tidak ada yang sepenuhnya baik, dia hanya sabar. Dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka tiba di rumahnya sebelum melakukan langkah selanjutnya. Dia memasang senyum cerah dan mengoceh tentang pulang. Ini membuat Delhi tertegun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat gadis secantik itu. Kembali ke istana, Xia segera mengurung diri di kamarnya. Dia memanggil roh air Arka. Dia terkejut melihat bahwa Arka yang dulunya hanya bola cahaya, kini memiliki tubuh. Melihat ekspresi bingung Xia, Arka dengan cepat menjelaskan bahwa energi air yang melimpah di kerajaan air telah memungkinkannya kembali ke wujud aslinya. Xiao sedikit tersipu. Roh kecil itu menggemaskan. Dia kemudian bertanya mengapa raja bisa melihat tanda ilahinya dan mengapa Arka tampak mengenalnya dengan sangat baik. Namun, Arka mengelak tentang topik itu dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan bahwa ini sekarang adalah tempat yang paling cocok untuk Xiao, dan dia tidak merasakan niat jahat dari Delis. Mengatakan ini dia memeluk kepala Xia. Aku rasa kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Cobalah menerima perhatian orang lain, rasakan kehangatan dunia. Xia ragu mendengar kata-katanya. Dia juga merindukan untuk menjadi seperti orang normal. Menemukan seseorang yang dia cintai dan menjalani kehidupan yang dia dambakan. Namun, setiap kali dia memikirkan ibunya hati, Xia terasa seperti diiris pisau.
Arka hidupku hanya tentang balas dendam. Sementara itu Delis telah mengundang dokter terbaik di kerajaan. Dia ingin dokter memeriksa Sia karena Sia terlihat sangat kurus seperti selembar kertas. Dia belum pernah melihat orang serapuh itu. Dokter mengatakan bahwa Sia menderita penyakit jantung. Dia juga telah mendengar desas-desus tentang pengalaman Putri Sia. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit jantung Putri Sia, sepenuhnya Andalah dokter terbaiknya. Delis tertegun mendengar kata-kata ini. Dia adalah seorang kesatria yang bertarung dalam pertempuran dan belum pernah berinteraksi dengan wanita. Delis sendiri masih tidak tahu apa yang direncanakan raja. Mengapa dia mempercayakan Putri Sia? Meskipun raja terlihat sembrono, dia lebih peduli pada rakyatnya daripada siapapun. Dia adalah seorang raja yang peduli pada hati rakyatnya. Keputusan raja pasti punya alasannya sendiri, tapi Deli bukanlah orang yang banyak bicara. Bagaimana dia akan berinteraksi dengan Putri Sia di masa depan? Setiap kali Sia melihatnya, dia tampak sangat ketakutan, dan Sia akan tinggal di kediamannya mulai sekarang. Dia terus-menerus begitu takut padanya. Itu akan sangat merepotkan. Dokter di sisinya kemudian mengingatkannya, kau bisa memperlakukannya sesukamu, tapi kau harus ingat identitasmu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang putri dari negara lain. Jika perang pecah antara kedua negara, sang putri akan menjadi target pertamamu untuk dihabisi. Kata-kata dokter membuat Delhi tenggelam dalam lamunan. Meskipun dia biasanya tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, senyum polos Sia membangkitkan naluri pelindungnya. Sementara itu saat sudah memanggil roh air Arka, dia kini bertekad untuk melarikan diri dari tempat ini, lalu pergi ke kekaisaran dan merebut semua air yang tersisa, membuat orang-orang itu menyesali keputusan masa lalu mereka dan perlahan mati dalam penyesalan. Kemudian dia bertanya pada Arca, apakah ada cara untuk melarikan diri? Arca tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia mengatakan bahwa di tempat-tempat dengan sumber daya air melimpah, dia bisa menciptakan sepasang sayap untuk Sia menggunakan air, memungkinkannya terbang langsung. Mendengar ini Sia mendorong membuka jendela, melihat ketinggian 2.500 meter dari tanah. Sia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit takut, namun dia mendongak ke langit yang tak terbatas. Bukankah itu kebebasan yang selalu dia dambakan? Sia akhirnya berhenti ragu. Dia harus mencoba apapun yang terjadi, Arca. Aku serahkan padamu. Arca sudah sepenuhnya siap. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Sia. Sia kemudian melangkah ke tirai. Detik berikutnya Sia melompat keluar. Sesaat kemudian sepasang sayap yang terbuat dari air muncul di belakangnya. Sia kini melayang di udara. Perasaan ini luar biasa indah, belum pernah terjadi sebelumnya. Burung-burung dan awan yang bisa diraih semua ini tak diragukan lagi melambangkan kebebasan bagi Sia. Perasaan ini begitu menakjubkan, tetapi Sia tidak menyadari bahwa sayap di belakangnya sudah mulai memudar. Saat sayap-sayap itu menghilang, tubuh Sia mulai jatuh. Melihat Sia akan mendarat dengan wajah terlebih dahulu, Arka ketakutan melihatnya. Namun untungnya Arka tiba-tiba menciptakan bola air dan menangkap Sia. Sia pun bisa mendarat dengan selamat. Arka tidak bisa berhenti menangis karena ketakutan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah memanggil sayap untuk Sia, dia tiba-tiba merasa lemas di sekujur tubuh. Inilah mengapa Sia hampir mengalami kecelakaan. Sebelum sempat berpikir, derap langkah kaki terdengar dari sekeliling. Diiringi teriakan panik, Sia tahu betul bahwa jika dia tertangkap, dia pasti akan diinterogasi mengapa dia melompat. Yang mengejutkannya, pelayan bernama Mary langsung menangis saat melihat pemandangan ini. Dia bergegas bertanya apakah ada bagian tubuhnya yang terluka, sementara Delis berlutut diam-diam untuk memeriksanya. Ini mengejutkan Sia dan rasa bersalah yang aneh muncul di hatinya. Mengapa orang-orang di sini begitu berbeda dari yang dia tahu? Wanita bernama Mary ini baru bersamanya beberapa hari. Mengapa dia merawatnya dengan begitu lembut dan bahkan meneteskan air mata untuknya? Sedangkan Delis Kaisar telah memaksanya untuk menerimanya.
Mengapa dia peduli padanya sekarang? Apakah dia takut Sia akan mati dan dia tidak bisa menjelaskannya kepada raja? Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak terbiasa dirawat dan dilindungi. Kelelahan fisik dan mental dia pun tertidur. Belis memeluknya erat tanpa kata. Dia tidak mengerti mengapa Sia melompat keluar jendela. Mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja? Mungkin dia merasa asing dengan lingkungan itu dan ingin melarikan diri untuk meninggalkan tempat ini. Atau mungkin tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa tindakan seperti itu berbahaya saat ini. Deli merasakan emosi yang halus terhadap Sia. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia secara tak terduga ingin melindungi gadis dalam pelukannya. Setelah Delhi menggendong Sia kembali ke dalam, dia memanggil dokter lagi untuk memeriksanya. Diagnosis dokter mengungkapkan bahwa Sia kekurangan berat badan karena malnutrisi. Dia juga memiliki banyak luka dan memar. Semua tanda menunjukkan bahwa Sia telah menjadi korban kekerasan jangka panjang. Kata-kata ini mengingatkan Delhi pada masa kecilnya. Dia sering menyelamatkan hewan-hewan kecil yang rentan di hutan. Ayahnya dulu berkata bahwa terlahir di keluarga ksatria dia seharusnya tidak berbelas kasih. Dan kemudian dia akan memakan semua hewan kecil yang dibawa Delhi. Seiring waktu Delhi secara bertahap menutup hatinya. Dia kemudian kembali ke kamar Sia. Melihat Sia yang sedang tidur, gadis itu tampak seperti ranting yang akan patah hanya dengan sentuhan sedikit. Hanya dengan melihatnya saja dia merasakan kasihan dan dorongan tak terkendali untuk melindunginya. Meskipun Sia adalah seorang putri dari negara lain, dan mungkin suatu hari dia harus membunuhnya sendiri, untuk saat ini statusnya sangat mengganggunya. Semua orang bilang usia mentalmu sangat muda, tidak berbeda dengan anak kecil, tapi tidak apa-apa. Aku akan perlahan mengajarimu. Jika kita bertemu tanpa batasan identitas kita, bisakah kita memiliki akhir yang sempurna? Jika aku mengosongkan semua air sebelum mereka pergi, segalanya pasti akan menjadi menarik. Jadi dia memutuskan untuk mencari Irina. Hari ini Irina adalah salah satu pelaku yang telah menyiksa Sia. Kini satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka di hati Sia adalah balas dendam. Dan balas dendam perlu diawali dengan kematian. Arka telah menunggu Sia membuat keputusan ini. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran kepada para pelayan itu. Untuk Sia, kemudian dia mulai mengajari Sia cara mengendalikan elemen air. Selama Sia bisa menguasainya, dia akan mampu mengubah semua air di dunia menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Sia. Kamu hanya perlu meletakkan tanganmu di tubuh orang lain dan menggunakan pikiranmu untuk menguras semua elemen air dari tubuh mereka. Sia mengikuti contoh Arca, menyentuh bahunya sendiri, merasakan perubahan elemen air di dalam tubuhnya. Ini benar-benar menakjubkan. Jika dia benar-benar bisa menguras elemen air orang lain seperti ini, maka Irina akan menjadi subjek percobaan pertama Sia. Larut malam, Sia tertidur pulas di tempat tidurnya. Waktunya sudah tepat. Arko muncul dan membangunkan Sia, menjelaskan bahwa semua orang, kecuali penjaga yang berpatroli, sudah tidur. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Tanpa ragu Sia membuka jendela dan melompat keluar lagi. Detik berikutnya sayap yang terbentuk dari air muncul di belakangnya. Kali ini dia tidak jatuh. Sia dan Arca sangat gembira. Mereka akhirnya berhasil. Arca sudah menemukan kediaman Irina. Dipimpin oleh Arka, mereka dengan cepat tiba di sebuah jendela. Sia mengintip ke dalam. Di dalam Irina sedang berbaring di tempat tidur mendengkur.
Wajah Sia menggelap. Dia telah bersusah payah setiap hari, berpura-pura menjadi orang bodoh di mata semua orang. Namun musuh bebuyutannya bisa tidur begitu nyenyak di kamar yang nyaman seperti itu. Memasuki ruangan Sia menginstruksikan Arka untuk membangunkan Irina dengan air dingin. Tanpa diduga Arka mengangkat tangannya dan memunculkan bola air raksasa hampir memenuhi seluruh ruangan. Sia dengan cepat menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkan Irina mati begitu saja. Percikan air dingin mengejutkan Irina hingga terbangun. Sebelum dia sempat bereaksi, suara Sia terdengar. "Sudah lama, Irina. Apa kau merindukanku?" Irina gemetar. Mengapa putri bodoh itu tiba-tiba bisa berbicara? Apakah dia bermimpi? Tapi ketika dia melihat lambang ilahi di tangan Sia, dia panik. Sia berdiri di atasnya. Sungguh ironis. Putri bodoh yang kau siksa dan aniaya selama lebih dari 20 tahun adalah penyelamat ilahi kekaisaran. Aku hampir gila selama bertahun-tahun itu. Mata itu menjadi dingin. Bukankah kau masih mati-matian mencari air? Aku akan menenggelamkan kekaisaran dalam banjir. Aku akan membiarkan kapal-kapalmu terombang-ambing dalam gelombang dahsyat. Aku akan menghancurkan kekaisaran sepenuhnya. Irina ketakutan, tapi dia tidak percaya orang yang telah dia bully selama lebih dari 20 tahun berani menentang kekaisaran. Penyelamat ilahi seharusnya membantu kekaisaran. Bagaimana para dewa mengizinkanmu menghancurkannya? Sia menjawab dengan nada dingin. Kau memenjarakan dan menganiaya penyelamat ilahi. Selama ini bukankah itu penghujatan terhadap para dewa? Kau meninggalkan putri yang memiliki lambang ilahi. Kekaisaran akan menanggung akibat dari mengkhianati para dewa. Dia mendorong Irina ke bawah. Jangan terlalu takut. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan perlahan-lahan menguras air dari tubuhmu. Kau akan melihat bibir dan kulitmu retak sampai kau menjadi kering kerontang. Bintik-bintik biru muncul di ujung jari Irina, tanda ekstraksi elemen air. Tanda-tanda itu akan menyebar hingga menutupi seluruh tubuhnya. Irina mulai mengoceh histeris. Dia akan memberitahu semua orang bahwa Sia adalah penyelamat ilahi. Sia tidak peduli siapa yang akan percaya bahwa putri yang telah menjadi orang bodoh selama 20 tahun itu adalah penyelamat ilahi. Irina akhirnya ambruk. Dia berteriak bahwa Sia bukanlah penyelamat ilahi, melainkan anak iblis. Ini mengingatkan Sia pada ibunya. Lambang ilahi di tangannya bersinar. Sia mengangkat tangannya yang lembut. Bola air raksasa meledak di atas kepala Irina. Sia merasakan kelegaan. Wanita yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun akhirnya menerima hukuman yang setimpal. Arca langitnya sangat indah malam ini. Ini adalah malam paling damai yang pernah Sia alami. Setelah itu ia kembali menjadi gadis penurut menunggu pelayan memberinya makan. Delis masuk ke kamar Sia saat itu. Pertemuan canggung itu membuat mereka berdua tidak nyaman. Delis kemudian menawarkan hadiah, mengatakan itu dari raja. Sia terkejut. Hadiah apa yang mungkin diberikan raja aneh itu padanya? Tapi setelah membukanya, ia menemukan bahwa itu hanyalah tongkat sihir untuk bermain. Sia bingung. Apa yang terjadi sebelumnya? Raja telah memanggil Delis menanyakan tentang putri Sia. Setelah mengetahui pengalaman tragis Sia, tapi ia hanya terkekeh dalam hatinya. Sia seperti binatang buas yang terluka sulit dijinakkan. Tapi Delis tidak melihatnya seperti itu. Baginya Sia adalah kelinci kecil yang rapuh. Sebelum Delis bisa mengungkapkan pendapatnya, raja bertanya, "Tahukah kau cara terbaik menjinakkan binatang buas? Bukan dengan membuat mereka tahu tempatnya, tapi dengan menyembuhkan luka-luka mereka. Biarkan mereka merasakan kehangatan dan perhatian yang belum pernah mereka kenal,
dan mereka tidak akan bisa meninggalkanmu. Delhis tidak menjawab. Ia pikir raja hanya mempermainkannya. Tapi raja tidak akan membiarkannya begitu saja. Putri Sia cukup cantik, bukan? Jika kau punya pertanyaan, jangan ragu bertanya padaku tentang pendekatan. Misalnya ini benar-benar membuat Delhis murka yang segera menantang raja untuk berduel. Raja dengan senang hati menerima, menyatakan bahwa jika Delhis kalah, ia harus membawa Putri Sia kepadanya. Hasilnya sudah jelas. Delhis kalah dari raja. Merasa terhina, ia percaya Sia akan kecewa padanya. Delhi berlutut di hadapan Sia, bersumpah untuk menang lain kali. Melihat Delhi seperti ini, Sia membeku. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Delhi kemudian memberitahu Sia tentang pertemuannya dengan raja. Keesokan harinya malam segera tiba. Sia memanggil Arka. Dia mengetahui dari Arka bahwa raja memang sudah tahu tentang identitasnya sebagai juru selamat ilahi selama ini. Terlebih lagi, sepertinya raja tidak ingin Sia meninggalkan kerajaan air, bahkan hilangnya sayap Sia adalah ulah raja mencegahnya melarikan diri. Sia tenggelam dalam lamunan, kekuatan raja tampaknya melampaui Arcus. Dia telah menanggung begitu banyak selama bertahun-tahun, akhirnya mengambil langkah pertama menuju balas dendam. Apakah dia akan terjebak di kerajaan air? Arka menyuruh Sia untuk tidak terlalu khawatir. Dia tidak merasakan niat jahat apapun dari raja terhadapnya. Kemudian Arka bertanya, "Tuan, apakah Anda sangat tidak menyukai tempat ini?" "Aku tidak bisa bilang aku tidak menyukainya. Aku hanya tidak bisa menerima perhatian dan rasa hormat yang tiba-tiba ini. Lagi pula bersamaku Arca sudah cukup bagiku." Arka tersenyum dan menjawab, "Tuan Arka juga ingin selalu bersamamu. Tapi kau tidak akan selalu bersamaku." Sia bingung dengan perkataan Arka. Ketukan terdengar di pintu. Itu Delhi. Sia dengan cepat memanggil Arka kembali ke tandanya. Melihat Delhi mengenakan pakaian tidur, Sia punya firasat buruk. Delhi membersihkan debu dari sisi tempat tidur. Dia bilang dia mengkhawatirkannya dan akan tetap di sana untuk menjaganya. Dia lalu menyelimuti Sia. Melihat Delhi yang lembut, pipi Sia merona. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, akhirnya dia menerima kebaikan Delhi. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tapi setiap kali Delhi dekat Sia, merasa sangat aman dan hangat. Tapi apakah dia benar-benar pantas mendapatkan semua ini? Larut malam saat keduanya terlelap, Arka muncul kembali dan membangunkan Sia. Utusan kekaisaran sudah dalam perjalanan kembali. Jika kita menunggu lebih lama lagi, mungkin sudah terlambat. Sia tersentak bangun, tapi saat dia bersiap untuk pergi melalui jendela, dia tiba-tiba teringat Delhi yang masih ada di kamar. Pergi diam-diam tanpa mengganggunya terasa sulit saat itu. Delhi tiba-tiba berbalik. Xiao terkejut dengan gerakannya. Arko berbisik bahwa dia punya cara untuk menangani Delhi. Marco melambaikan tangan kecilnya dan penghalang air yang mengalir langsung muncul di sekitar Delhi, menghalangi suara apapun. Sia dengan cepat tiba di tengah danau. Memiliki roh air, dia bisa berbicara bebas di bawah air. Dengan air, dia juga bisa berteleportasi kemana saja. Dengan bantuan Arca, sebuah portal menuju kekaisaran muncul di dasar danau dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Sia dan Arca berteleportasi ke sebuah desa di dalam perbatasan kekaisaran, tanah baron dan udara yang sangat kering terasa akrab bagi Sia. Dia kemudian menyadari sebuah halo biru telah muncul di tangannya. Meskipun itu juga sihir air, kekuatan ini terasa sangat asing baginya. Dia bertanya pada Arka, apakah dia yang menciptakan halo biru di tangannya. Arka menjawab bahwa dia juga merasa kekuatan itu asing. Itu bukan perbuatannya. Dia menduga itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh raja kerajaan air. Sepertinya mereka harus bertindak cepat. Dalam sekejap mata mereka tiba di dalam desa. Udara di sekitarnya masih sangat kering, bahkan buah-buahan yang dijual di jalanan pun layu dan tanpa kelembapan.
Orang-orang di sini juga terlihat lesu, tapi ini adalah hukuman yang pantas mereka terima. Itu adalah kesalahan mereka karena memenjarakan juru selamat ilahi, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kekaisaran di ruang bawah tanah dan menyiksanya selama 20 tahun. Dibandingkan dengan pengalaman tragisia, situasi orang-orang ini saat ini tidak ada apa-apanya. Ketika Sia mencapai tepi sungai terdekat, dia disambut dengan pemandangan mengerikan mayat-mayat. Pemandangan mengerikan itu membuat bulu kuduknya merinding. Para prajurit ini telah membantai penduduk desa untuk merebut sumber air. Mereka kemudian menyiramkan bensin ke mayat-mayat itu dan membakarnya. Menyaksikan api berkobar semakin tinggi, para prajurit itu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Shin membeke ketakutan. Pemandangan ini tidak berbeda dengan neraka. Itu membangkitkan kembali ingatan akan eksekusi ibunya. Untungnya panggilan Arcus menyadarkannya kembali. Tiba-tiba halo di pergelangan tangannya mulai berdengung. Sensasi terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari lengannya Arca dengan cepat mengatakan, itu adalah ulah raja. Waktu mereka hampir habis dan mereka harus segera kembali. Tapi Sia tidak mau pergi tanpa memberi pelajaran kepada para prajurit ini. Saat itu juga seberkas cahaya turun dari langit. Sia dan Arko diangkut kembali ke kerajaan air oleh berkas cahaya itu. Sia kini bertekad untuk mencari tahu mengapa raja membatasinya. Saat Sia berjingkat kembali ke kamarnya, Deli menyadarinya. Dia pikir dia telah mengetahui pelariannya di tengah malam. Namun Deli hanya menyelimutinya kembali di tempat tidur. Ini masih pagi, Putri. Kembali tidur. Sia akhirnya menghela napas lega. Tetapi begitu dia memejamkan mata, dia menemukan dirinya dalam kegelapan tak berujung. Dia panik memanggil Arka, tetapi menyadari tanda ilahi di tangannya telah menghilang. Mendongak dia melihat seorang wanita yang menyerupai dirinya. Duduk di kejauhan itu adalah ibunya. Dia samar-samar bisa mendengar ibunya bercerita kepada dirinya yang belum lahir. Sia bergegas ke sisi ibunya dan berlutut. Dia dengan putus asa memohon ibunya untuk meninggalkan anak itu agar tidak dengan bodoh mengorbankan hidupnya untuknya. Namun di saat berikutnya sosok ibunya berubah menjadi debu dan menghilang. Xiao dilalap api yang berkobar. Tangan-tangan tak terhitung jumlahnya menjulur dari api tanpa henti menuntut air. Tepat saat Sia akan menyerah, dia tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk itu. Deli adalah hal pertama yang dilihatnya. Tidak dapat menahan emosinya lagi, ia tiba-tiba menerjang ke pelukan Delhi. Delhi tetap diam membiarkan Sia bersandar nyaman di bahunya. Kemudian Delhi menyadari luka di telapak tangan Sia goresan jelas dari dahan pohon. Sia gemetar, tidak yakin bagaimana menjelaskannya kepada Delhi. Delhi tidak menanyainya, hanya merawat luka itu dalam diam. Baru setelah selesai dia perlahan menarik diri. Delhi merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi bukan karena Sia telah meninggalkan istana tanpa izin. Saat merawat lukanya, dia menyadari Sia tidak mengeluarkan suara, meskipun luka di tangannya begitu dalam. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti itu. Sementara itu di istana kerajaan raja terbaring di ranjangnya dengan wajah lesu. Melihat kedatangan Delhi, ekspresi raja menjadi gelap. Aku mempercayakan seekor binatang buas kepada penjaga kepercayaanku, namun tadi malam dia membiarkan binatang itu kabur dari kandangnya. Delhi bingung, tidak yakin apa maksud raja. Raja hanya tersenyum tipis. Bawa Putri Sia kepadaku segera. Mendengar nama Putri Sia, Delhi seketika menjadi waspada. Melihat Delhi terus diam, wajah raja kembali mengeras. Jangan bilang kau berubah pikiran. Tak lama kemudian, Delhi membawa Sia ke istana. Tetapi begitu mereka bertemu raja, dia memerintahkan Delhi untuk melatih para ksatria. Dia mengaku ada sesuatu yang perlu dia diskusikan dengan Putri Sia secara pribadi. Delhi tentu saja tidak setuju. Tepat saat dia hendak menolak, dia melihat wajah raja mengeras dengan firasat buruk. Setelah Delhi pergi, ekspresi raja perlahan kembali tenang. Putri, sampai kapan kau berniat tetap diam? Kau pernah bilang, kau tinggal di kerajaan ini untuk balas dendam, bukan? Sia tertegun. Bagaimana raja tahu ini?
Mungkinkah dia seperti Arka mengetahui segalanya melalui air? Sebelum Sia pulih raja kembali berbicara. Kau lihat tadi malam apa yang akan diakibatkan oleh keputusanmu. Itu akan merenggut banyak nyawa. Kematian manusia jauh lebih berat dari yang kau bayangkan. Bisakah kau benar-benar menanggung konsekuensi dari tindakanmu? Sio kepalkan tanganmu. Apakah dia mencoba membujuknya untuk mengurungkan niat balas dendamnya? Dia telah dipenjara selama 20 tahun, disiksa setiap hari oleh para pelayan. Sekarang setelah akhirnya mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam, dia dihentikan. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah ini, bukankah selalu yang berkuasa yang mendikte? Jadi apakah Anda menasihati saya untuk melepaskan balas dendam saya karena kasihan pada penduduk desa itu? Lalu mengapa tidak ada yang mengasihani saya selama bertahun-tahun saya dipenjara? Mendengar ini mata raja menjadi dingin. Sepertinya roh itu telah benar-benar menghancurkanmu. Dia berjalan mendekati Sia, matanya yang dalam terpaku padanya. Dia tiba-tiba meraih tangan Sia, secara paksa memanggil roh air. Arka, menurut pemahamanmu yang lemah, harus dikendalikan oleh yang kuat. Jadi aku membunuhnya sekarang seharusnya sangat sesuai dengan alasanmu, bukan? Lagi pula kau bukan tandinganku. Xiao panik. Melihat Arka kesulitan bernapas, dia mulai berteriak. Dengan putus asa memohon raja untuk mengampuni nyawa Arca. Arca telah bersama Sia sejak kecil seperti keluarga satu-satunya yang membawa cahaya baginya. Di saat berikutnya emosi Sia hancur dan sihirnya melonjak tak terkendali dari dalam dirinya. Sihir air yang dulunya sakral kini membawa noda kegelapan. Ini jelas tidak terduga bagi raja. Dia tidak bisa membiarkan Sia terus seperti ini. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu tiba-tiba meraih dahi Sia. Saat itu Sia telah pulih dari kehancuran emosionalnya. Arca bergegas ke sisinya menanyakan apakah dia baik-baik saja. Suara raja kemudian bergema, "Tenangkan dirimu, aku tidak melukai rohmu. Aku hanya ingin kau mengingat bagaimana perasaanmu barusan. Kau memiliki hal-hal yang kau hargai, begitu juga orang-orang tak bersalah itu." Mengetahui Sia belum bisa memahami ini, dia mengalihkan pembicaraan. "Bagaimana pendapatmu tentang kerajaanku?" Sia berpikir cukup lama. Di sini cuacanya menyenangkan dan wajah semua orang penuh keceriaan. Ini benar-benar kebalikan dari kekaisaran. Jadi Delhis, bagaimana pendapatmu tentang dia? Pertanyaan ini menyentuh hati Sia. Delhis adalah orang yang paling baik padanya. Orang-orang di sekitar Delhis semuanya baik. Itu bahkan membuat Xiao bertanya-tanya apakah orang baik hanya dikelilingi oleh orang baik. Dia sangat baik, bukan putri. Orang berubah. Aku mengatur agar Delhis berada di sisimu agar kau bisa merasakan emosi sejati selain kebencian. Tidak ada yang terlahir, baik itu butuh waktu, dan aku tidak berpikir kau orang jahat. Kau hanya mencoba menemukan cara untuk bertahan hidup dengan caramu sendiri, itu luar biasa. Jika kau cukup mengerti dan masih membuat pilihan yang sama sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu kalau begitu, tapi kau masih muda dan tidak mengerti konsekuensi dari pilihanmu. Aku harap kau bisa cepat dewasa dan memenuhi keinginanmu, mungkin menemukan cara yang berbeda untuk membalas dendam juga akan menarik. Setelah Xiao bertemu dengan raja, dia juga mengetahui tentang roh air Arca yang saat ini masih dalam masa pertumbuhan. Setelah dia dewasa, segala sesuatu yang berhubungan dengan air dapat dikendalikan melalui Arca. Setelah itu Xiao bersiap pergi ke barak untuk mencari Delhis, tetapi saat dia tiba kecantikannya yang memukau menyebabkan kegemparan di antara para prajurit. Dia sangat cantik dan dia terlihat persis seperti orang di potret kapten. Mendengar ini Delhis terkejut dan dengan cepat menutup mulut prajurit itu. "Apa kau pikir latihan hari ini belum cukup?" Sia yang berdiri di dekatnya sedikit kewalahan, tetapi orang-orang ini tidak terlihat jahat. Namun karena sendirian sejak kecil, Sia tidak bisa menerima ini. Dia merasa sangat tidak nyaman. Jadi dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Delhi.
Namun tindakan ini membuat para prajurit yang sudah bersemangat menjadi semakin bersemangat, dan ini tidak mengherankan menyulut kemarahan Delhi. Semua lari 99 putaran mengelilingi lapangan latihan. Seketika para prajurit tertegun. Mereka baru saja selesai berlatih tetapi tidak ada yang berani melanggar perintah Delhi. Semua dengan enggan mulai berlari. Namun cuaca yang terik membuat para prajurit mengeluh. Andai saja hujan turun sekarang, kata salah satu dari mereka. Kata-kata ini tanpa sengaja sampai ke telinga Sia. Dia tiba-tiba teringat apa yang raja katakan padanya. Juru selamat ilahi ada untuk membuat hidup orang lebih baik. Kekuatan roh kristal yang dimilikinya bisa membawa hujan ke daerah yang dilanda kekeringan dan membuat tanah lebih subur. Meskipun Sia membawa dendam darah itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang di sini. Mungkin di sini dia bisa melakukan beberapa hal yang seharusnya dilakukan seorang juru selamat ilahi. Jadi dia bertanya pada Arka, apakah itu bisa membuat hujan segera turun, dan Arka memberikan jawaban afirmatif. Batu ilahi Sia memancarkan cahaya redup. Langit tiba-tiba tertutup oleh awan gelap. Sesaat kemudian tak terhitung tetesan hujan jatuh dari langit. Melihat para prajurit bersorak, Sia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia perlahan berjalan keluar dari gubuk, membiarkan tetesan hujan jatuh membasahinya. Air hujan yang dingin membuatnya merasa hangat secara aneh, seolah-olah dia sedang dipeluk oleh Arca. Bahkan kepingan yang hilang di hatinya terasa terisi saat itu. Saat itu Delis berlari mendesaknya untuk berteduh di gubuk. Dia akan mengantarnya kembali ke kediaman setelah hujan reda. Melihat ekspresi khawatir, Delis hati Sia tersentuh lagi. Dulu dia pernah berpikir bahwa roti berjamur dan dinginnya malam yang meresap ke tubuhnya adalah satu-satunya hal di dunia ini. Baru setelah dia datang ke kerajaan air, dia merasakan perasaan diperhatikan dan dilindungi. Berinteraksi dengan orang lain ternyata bisa menjadi hal yang membahagiakan. Jika ibunya bisa melihat pemandangan ini, dia pasti akan bahagia untuknya. Jika dia bisa berbaring di pelukan ibunya seperti anak biasa itu, mungkin juga akan sangat membahagiakan. Memikirkan ibunya, kebencian muncul di hati Sia. Sekali lagi pikiran balas dendam membanjiri benaknya, jadi dia memanggil Arka dan mengatakan dia perlu pergi ke kekaisaran. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menemukan Irina dan melihat apakah tanda padanya sudah berefek. Jika tubuh Irina telah terkuras airnya dan berubah menjadi kulit kering, itu pasti akan menarik. Dengan bantuan Arka, Sia dengan cepat berteleportasi melalui sumber air ke atas kapal. Goyangan kapal yang bergerak membuatnya mual. Dia buru-buru mencari Irina di sekeliling. Dia belum berjalan jauh ketika mendengar keributan dari sebuah ruangan di depan. Membuka pintu, dia menemukan Irina tergeletak menyedihkan di lantai bergumam, "Tidak ada air, tidak ada air." Lalu Irina mengulurkan tangan gemetar dan meraih kaki Sia. Sia terkejut hampir berteriak. Dia dengan cepat memerintahkan Arka untuk menciptakan tirai air agar tidak ada yang melihat mereka. Kemudian menggunakan resonansi ilahi di tangannya, dia memberi Irina sedikit air. Dia tidak bisa membiarkan Irina mati sebelum mencapai kekaisaran. Itu akan memengaruhi rencananya. Setelah Irina meminum air di lantai, dia mulai memohon Sia untuk mengampuni nyawanya. Sia merasa ini sangat lucu. Selama bertahun-tahun di penjara, dia hanya menggerogoti roti berjamur dan tidak melihat setetes air pun. "Aku harap kau hidup cukup lama untuk mencapai kekaisaran. Lagi pula itulah tujuan akhirmu." Saat itu tentara patroli menyadari keributan dan dengan cepat mengepung Sia. Arka mendesaknya untuk lari ke dek. Selama mereka bisa mencapai air, mereka bisa berteleportasi seketika. Sesaat kemudian Sia terjun ke air dan kembali ke istana Delhi. Melalui air, dia bahkan belum sempat beristirahat ketika suara di belakangnya mengejutkannya. Berbalik dia melihat Delhi, menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. "Putri Sia, apa yang kau lakukan di sini?" Sia merasa seperti akan gila.
Dia tidak bisa membiarkan Delhi mengetahui rahasianya. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Sesaat kemudian Sia menyendok air dan memercikannya ke wajah Delhi. Sekarang dengan ekspresi polos, dia berkata, "Itu menyenangkan. Ayo, ikut bermain juga." Delhi dengan cepat melepas mantelnya dan menyampirkannya ke Sia. Lalu dia tiba-tiba mengangkatnya ke dalam pelukannya. Di luar terlalu dingin. "Biar kuantar kau kembali ke kamarmu." Sia membeku dipenuhi rasa bersalah. Mengapa Delhi mempercayainya tanpa ragu? Tidak peduli apa yang dia katakan, begitu mereka kembali ke kamar Delhi, segera mengatur agar pelayan Melly untuk melayani Sia dan menyiapkan air mandi hangat itu adalah pertama kalinya Melly melihat Delhi begitu cemas. Lalu dia berkata pada Sia, "Tolong, jangan keluar sendirian lagi. Raja bisa sakit karena khawatir. Lain kali kamu keluar, tolong beritahu dia dulu. Kami akan sangat khawatir jika kamu dalam bahaya. Kamu sangat penting bagi kami seperti keluarga." Sia tertegun. Dia tidak menyangka akan dianggap keluarga. Melihat Melly, hati Sia mulai berubah secara halus. Setelah selesai mandi, Delhi segera datang untuk memeriksanya. Lega karena jaminannya bahwa dia baik-baik saja, dia akhirnya santai dan berkata bahwa lain kali dia akan mengajaknya bermain air. Dia bahkan memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan bahwa dia akan mengajarinya berenang. Ia hampir tidak percaya bahwa Delhi telah menganggap serius alasan palsunya. Melihat ekspresi tulusnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi keesokan harinya dia tidak tertawa lagi. Delhi takut dia akan menyelinap keluar lagi telah menambah jumlah penjaga di sekelilingnya, menempatkannya di bawah pengawasan 24 jam. Dia telah berencana untuk kembali ke kekaisaran, tapi sekarang apa yang harus dia lakukan? Saat Sia sedang berjuang dengan kesulitan ini, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin menatapnya. Kebencian yang terkandung dalam tatapan itu mengirimkan getaran dingin di punggungnya, dan kebencian itu terasa sangat akrab. Sangat mungkin itu seseorang dari kekaisaran sepertinya. Rencananya untuk pergi ke kekaisaran perlu dipercepat. Dia memutuskan untuk berangkat ke kekaisaran malam ini, tapi sebelum itu, dia perlu memastikan kondisi Irina. Jadi dia memanggil Arka untuk bertanya. Tak disangka Arka mengatakan Irina sudah meninggal. Kemudian menggunakan sihir air Arka, menciptakan gambaran saat-saat terakhir Irina. Irina dalam gambaran itu nyaris tak bisa dikenali. Dia terus mengulang, "Putri adalah yang terpilih, cepat bawa dia kembali." Para prajurit di sampingnya tidak mau mendengarkan. Mereka mengira Irina gila. Lalu mereka meninggalkannya sendirian di gudang untuk mati. Melihat ini, Xiao merasa puas. Orang-orang itu bodoh seperti biasa. Dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan saat mengetahui kebenarannya. Jadi setelah Delhi tertidur lelap, Xiao pergi ke tepi danau di bawah kegelapan malam. Menggunakan air, dia berteleportasi ke sebuah desa di luar perbatasan kekaisaran. Menurut peta daerah ini, seharusnya milik kerajaan Chus. Sia datang ke sini untuk memberitahu semua orang bahwa pewaris tanda ilahi telah muncul. Dengan cara ini berita akan cepat sampai ke kekaisaran. Namun begitu Sia tiba di jalan utama, dia tergoda oleh berbagai macam makanan lezat, membuat air liurnya menetes. Dia berharap dia membawa uang. Tak disangka Arka menciptakan mutiara seukuran telur merpati. Rupanya itu sangat berharga di dunia manusia. Jadi keduanya pergi ke tempat yang membeli permata. Namun melihat pakaian Sia, pemilik toko mengira dia pengemis. Dia hendak mencari alasan untuk mengusirnya. Tetapi saat Sia mengeluarkan mutiara itu, mata pemilik toko terbelalak. Dia segera menawarkan harga tinggi 100 koin emas. Setelah transaksi, Sia bertanya kepada pemilik toko tentang kekaisaran. Dia segera mengetahui bahwa kekaisaran sedang dalam situasi sulit. Tidak hanya hujan berhenti sepenuhnya, tetapi banyak desa juga mengalami penyakit menular. Orang-orang meninggal setiap hari. Dikatakan bahwa seorang wanita bangsawan di istana juga tertular penyakit aneh. Seluruh tubuhnya menjadi layu seperti ranting.
Dia juga bertingkah seperti orang gila berteriak-teriak tentang membawa putri kembali ke kekaisaran. Jadi sekarang ada desas-desus di mana-mana di kekaisaran bahwa kurangnya hujan disebabkan oleh kutukan yang dibawa oleh sang putri. Mendengar ini Sia tetap tenang, seolah dia sudah terbiasa dengan semua itu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga berpikir semua ini salah sang putri? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya Sia, tertawa mencela diri sendiri. Mengapa dia menanyakan pertanyaan konyol seperti itu? Biarkan orang-orang bodoh itu perlahan mati dengan kebencian mereka. Namun kata-kata pemilik toko selanjutnya membuat Sia sangat gelisah. Pendapat pemilik toko sang putri juga orang yang menyedihkan. Apa yang kekaisaran lakukan pada sang putri tidak dapat diterima. Lagi pula Xiao hanyalah bayi yang baru lahir saat itu. Dia tidak mengerti apa-apa dan dicap dengan kutukan. Apakah menurutmu sang putri menyedihkan? Seseorang dari kekaisaran biasanya tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Namun yang mengejutkan Sia pemilik toko itu sebenarnya berasal dari kekaisaran. Dia pindah ke sini karena energi jahat kekaisaran terlalu berat. Awalnya banyak orang bersimpati dengan penderitaan sang putri dan tidak percaya dia membawa kutukan. Karena ketika sang putri lahir kekaisaran sedang mengalami musim kemarau, tetapi tidak sepenuhnya tanpa hujan. Bahkan hujan beberapa kali setelah sang putri lahir. Namun di bawah tekanan dari keluarga kerajaan, banyak bangsawan mulai menghasut rakyat jelata. Mengarahkan semua kesalahan pada sang putri dan ibunya ini menyebabkan sang putri dibenci oleh semua orang. Mengetahui kebenarannya, Sia tertegun. Jadi ibunya tidak dibenci oleh semua orang hanya karena dia melahirkannya. Jadi dia pernah menjadi korban sekali. Jika bukan karena ayah kaisar yang disebut-sebut itu, dia seharusnya hidup bahagia bersama ibunya sekarang. Kemudian pemilik toko melanjutkan, untung saja sang putri dijual ke kerajaan air lagi pula. Lingkungan di sana jauh lebih baik daripada di kekaisaran bahkan. Pemilik toko berencana untuk segera pindah ke kerajaan air lagi pula. Tempat ini juga menderita kekeringan parah karena pengaruh kekaisaran. Andai saja hujan juga turun di sini, orang-orang pasti akan sangat bahagia. Melihat Sia masih melamun Archa, muncul dari topinya dan memanggil pelan Tuan. Sia tersadar dari lamunannya melihat tanda ilahi di tangannya. Terima kasih sudah menceritakan semua ini padaku. Dia lalu mengangkat tangan kanannya, membiarkan Arkit muncul di hadapan pemilik toko. Sebagai hadiah aku akan menurunkan hujan di sini. Dalam sekejap seberkas cahaya biru melesat ke langit, dan awan gelap seolah terpanggil mulai berkumpul saat hujan mulai turun. Para penduduk desa menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pemilik toko diliputi emosi. Dia kini mengerti identitas asli Sia. Dia berlutut di tanah. Yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Terima kasih sudah menceritakan masa lalu dan terima kasih atas perhatianmu. Putri itu baik-baik saja sekarang. Dengan itu Sia bersiap untuk pergi secara tak terduga. Pemilik toko memohon pada Sia untuk menyelamatkan kekaisaran, mengatakan bahwa banyak orang menunggunya. Apa hubungannya itu denganku? Hanya karena aku tahu kebenarannya sekarang. Apakah itu berarti semua penderitaan yang kualami harus dihapus? Yang bisa kulakukan hanyalah mencegah keinginanku untuk balas dendam membawa bencana bagi orang-orang itu. Mungkin hanya di luar kekaisaran aku bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang gadis suci. Dalam sekejap mata, Xiao kembali ke kerajaan air. Dia bermaksud segera kembali ke kamarnya agar tidak diperhatikan oleh Delhi. Namun saat itu gelombang niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya. Dia segera menyadari itu adalah kehadiran yang sama yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia segera memanggil sayapnya dan mengejar. Kali ini dia tidak akan membiarkan mereka kabur. Archa bertindak lebih dulu mengikat semua pembunuh. Xiao terkejut melihat bahwa ada lebih dari satu. Apa tujuan kekaisaran mengirim kalian ke sini? Melihat mereka tidak merespons, Xiao merobek salah satu topeng mereka. Ketika dia melihat wajah pria berambut merah itu, dia langsung menebak identitas mereka.
Kalian dari Ksatria Bayangan, bukan? Ksatria Bayangan hanya melayani kaisar melakukan pembunuhan dan segala macam urusan gelap. Jadi berita kematian terkutuk Irina sudah menyebar ke seluruh kekaisaran. Kebanyakan orang percaya Sia adalah orang yang mengutuk Irina. Tetapi baru-baru ini, rumor tentang Sia sebagai gadis suci juga muncul mengatakan kematian Irina disebabkan oleh hukuman ilahi menyebabkan keresahan di kekaisaran. Sia senang, ini adalah hasil yang dia inginkan. Namun tiba-tiba para pembunuh itu berhasil melepaskan diri dari belenggu es mereka. Mereka bermaksud membawa Sia kembali ke kekaisaran. Apakah dia kutukan atau gadis suci interogasi akan mengungkap kebenarannya. Namun Sia segera membongkar kebohongan mereka. Kalian berniat membunuhku di sini bukan? Karena kekaisaran hanya bisa memiliki satu yang terpilih. Hanya dengan kematian gadis suci saat ini, kekaisaran bisa memunculkan yang baru. Yang terpilih, maka kekaisaran akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Jadi apakah aku kutukan atau gadis suci? Membunuhku adalah tindakan terbaik, bukan? Jika aku membiarkanmu kembali, itu mungkin memengaruhi rencana masa depanku. Setelah memutuskan itu, Sia memerintahkan Arka untuk memanggil pedangnya. Sesaat kemudian, air di sekitarnya mulai berkumpul di tangan Sia, menyatu menjadi bilah tajam. Melihat ini, para pembunuh menjadi serius mengambil kuda-kuda bertarung. Tapi mereka telah mengabaikan Arka. Saat Arka melepaskan sihirnya, pembunuh terdekat dengan Sia mendapati kakinya terbungkus es. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Sia sudah di lehernya. Namun Sia tiba-tiba menyadari bahwa dua pembunuh lainnya telah menghilang. Pada saat yang sama, dia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Arka dengan cepat memperingatkannya, tetapi pada jarak sedekat itu, Sia yang kurang pengalaman bertarung tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tapi yang tidak Sia duga adalah pembunuh yang menyerangnya dari belakang tiba-tiba terbunuh. Yang bergerak adalah pria berambut merah. Sebelum Sia bisa memahami apa yang terjadi, pria berambut merah itu berbicara lebih dulu. Sepertinya kau punya banyak pertanyaan, tapi sebelum itu aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Mengatakan ini dia menurunkan kerahnya memperlihatkan tanda dewa di dadanya. Xiao benar-benar terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada dua yang terpilih di kekaisaran? Jangan terlalu terkejut, ini bukan tanda dewa yang asli. Tepatnya itu diciptakan. Itu tidak memiliki kekuatan sekuat milikmu. Sia, setelah hidup bertahun-tahun, aku belum pernah melihat gadis suci dengan kekuatan seperti itu. Tidak ada anak terpilih dalam sejarah yang bisa mengendalikan elemen air dengan bebas. Adapun berkomunikasi dengan roh itu bahkan lebih tidak pernah terdengar. Ini cukup membuktikan bahwa kau, Sia, adalah orang yang benar-benar diberkati oleh para dewa. Dia kemudian berlutut di tanah. Kaisar saat ini tidak kompeten dan serakah. Dia sudah lama muak dengan semua ini. Dan sekarang misi telah gagal, aku yakin Kaisar tidak akan mengampuniku. Mengatakan ini dia meraih pedang. Sia mengarahkan pedang itu ke dadanya sendiri. Dia berkata, "Gadis suci yang agung, mohon berikan aku kematian di sini." Melihat Sia ragu, wajah pria itu menjadi gelap. Dia kemudian menggenggam tangan Sia yang gemetar memegang pedang itu. Sang putri belum belajar cara melenyapkan musuh pun belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Kekuatan yang kau miliki adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Itu pasti akan memicu perang yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk merebut kekuatan ini bagi diri mereka sendiri. Menurut pandangan pria itu, jika perang benar-benar datang, seorang gadis suci yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang, pada akhirnya akan menjadi burung dalam sangkar. Dan di kekaisaran saat ini, para pemberontak sudah gelisah. Kaisar tahu betul bahwa jika dia tidak mendapatkan sang terpilih yang sejati, hanya kehancuran yang menantinya. Menurutmu apa yang akan dia lakukan jika aku menceritakan semua yang terjadi di sini? Sia membeku, sudah mengetahui jawabannya. Kaisar pasti akan melancarkan perang melawan kerajaan air tanpa ragu. Tempat ini akan menjadi abu. Delis dan Meli pasti akan terjebak dalam baku tembak. Memikirkan hal ini, Sia akhirnya mengencangkan cengkeramannya pada pedang.
Dia tiba-tiba menusuk tubuh pria itu. Melihat pria yang tergeletak di tanah, tubuh Xia mulai bergetar tak terkendali. Tangannya berlumuran merah. Dia segera meminta Archa untuk membantunya membersihkan diri. Namun meskipun noda darah telah hilang, ketakutan di hatinya masih membekas. Setelah diam-diam kembali ke kamarnya, dia meringkuk di samping Deli, berulang kali meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang salah. Entah itu demi rencana atau demi Deli, dia harus melenyapkan pria itu. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Lalu dia melingkarkan tangannya di leher Deli. Dia merangkak ke dalam pelukannya mencari kenyamanan saat itu. Deli terbangun melihat tubuh Xia yang rapuh bergetar. Dia mengira Xia sedang bermimpi buruk. Dia lalu memeluknya. "Jangan takut, aku akan selalu di sisimu." Tidur yang nyenyak. Entah mengapa, selama Deli ada di sisinya, Xia merasakan rasa aman. Dia menatap Deli dengan tekad. "Aku juga ingin melindungimu. Setidaknya aku tidak ingin kau terluka karenaku." Eliseth terkejut saat pertama kali bertemu Xia. Dia hanya merasa kasihan, tapi dia tidak tahu kapan perasaannya menjadi lebih kuat. Dia ingin melindungi gadis malang ini. Dia tidak tega melihatnya terluka. Dia ingin Xia merasakan semua emosi yang belum pernah dikenalnya. Untuk menjadi lebih mulia dari siapapun. Keesokan paginya setelah menjadi putri sejati Lena, Perdana Menteri datang mengunjungi bawahannya saat berpatroli, telah menemukan beberapa mayat tepat di luar kediaman Delhi. Selanjutnya Raja telah memanggil Putri Xia setelah mendengar hal ini. Xia terkejut tahu bahwa itu pasti karena insiden tadi malam. Sepertinya Raja telah mengawasinya. Begitu Xia tiba di istana, dia melihat wajah Raja yang cemberut. Bagaimana rasanya membunuh seseorang untuk pertama kalinya? Xia mengetahui makna tersembunyi dalam kata-katanya. Menjawab, "Aku tidak menyesal. Orang-orang itu memang harus mati. Bahkan jika mereka diizinkan kembali ke kekaisaran, hanya kematian yang menanti mereka. Jadi tolong jangan ikut campur urusanku lagi." Pria berambut merah itu berkata bahwa cara dunia ini sederhana, yang terkuatlah, yang bertahan, yang kuat, memangsa yang lemah. Semua orang sama saja. Kau bisa mengancamku dengan Arka terakhir kali karena kau lebih kuat dariku. Tapi aku juga semakin kuat. Jika kau mencoba menyakiti Arka lagi, aku tidak akan ragu untuk mengarahkan pedangku ke jantungmu. Begitu dia selesai berbicara, tanda dewa di tangan Xia tiba-tiba bersinar. Arka roh air. Seolah-olah telah dipanggil. Raja terkejut melihat pemandangan ini. Itu adalah tanda evolusi roh. Sesaat kemudian Arka melesat keluar dari tangan Xia, berubah dari seukuran kuku jari menjadi wujud master anak-anak. "Aku sudah menjadi lebih kuat, aku sangat perkasa sekarang. Aku bisa melindungimu lebih baik." Kata-kata Arka mengisi Xia dengan kepercayaan diri. Dia menoleh ke Raja. "Tolong, jangan ikut campur urusanku lebih jauh lagi. Aku harus membalas dendam pada kekaisaran." Namun Raja tidak setuju. "Prajuritku sudah bersiap untuk perang. Kekaisaran berada dalam keadaan genting dan bisa memulai perang kapan saja. Aku harus sepenuhnya siap sejak evolusi roh." Raja sudah melihat tekad Xia, tapi dia masih mengingatkan Xia, "Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Semakin banyak darah yang kau tumpahkan, semakin berat beban yang kau pikul. Itu hal yang menyedihkan, jangan lupakan. Aku pernah memberimu pedang yang bisa melindungimu." Xia membeku. Dia tahu Raja merujuk pada Delhi. Xiao memang punya perasaan pada Delhi, tapi yang bisa dia tawarkan hanyalah tipuan. Xiao tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak pantas mendapatkan cinta seperti itu. Sementara itu Lina telah mengetahui bahwa para pembunuh berasal dari kekaisaran, tapi anehnya dilihat dari TKP, meskipun ada 3 pembunuh, 1 mayat hilang. Delhi bagaimanapun tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan ini. Tujuan kekaisaran mengirim pembunuh jelas untuk melukai sang putri. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sementara itu di istana kekaisaran, Kaisar gelisah karena Xia. "Aku hanya meminta mereka untuk mengkonfirmasi rumor tentang gadis itu sebagai gadis suci. Mengapa aku belum menerima kabar apapun
Ada rumor yang beredar di kekaisaran tentang seorang gadis suci yang telah memberkati wilayah lain. Dia dikatakan memiliki rambut hitam legam dan mata emas deskripsi yang sangat cocok dengan, ya, rakyat kekaisaran gelisah dan tekanan semakin meningkat pada keluarga kekaisaran, tapi kaisar menolak untuk mempercayainya. Dia segera memerintahkan penangkapan mereka yang menyebarkan rumor, tapi sebagai tindakan pencegahan, dia mengirim kelompok pembunuh lain ke kerajaan air. Jika identitas Sia sebagai gadis suci dikonfirmasi, dia harus segera dieliminasi. Para pembunuh segera tiba di istana Sia, dan dia dengan cepat merasakan kehadiran mereka. Bau kekaisaran sudah terlalu akrab baginya. Entah mengapa, dia tidak bisa memanggil Archa. Sepertinya, dia harus menghadapi tamu tak diundang ini sendiri saat Sia perlahan membuka jendela. Sepasang sayap seperti air tumbuh dari punggungnya. Dia kini bisa dengan terampil menggunakan kekuatan Dewa Air. Dengan kekuatannya saat ini menghadapi beberapa pembunuh, seharusnya bukan masalah. Satu-satunya kekhawatirannya adalah agar penghuni rumah tidak menyadari keributan itu. Arka pernah memberitahunya bahwa menyelimuti kediaman dengan air akan menghalangi suara apapun keluar. Sia memejamkan matanya dan mulai menyalurkan kekuatan di dalam dirinya. Dengan jentikan jarinya sebuah penghalang yang terbentuk dari air sepenuhnya menyelimuti puing-puing yang mengambang. Sia kemudian berbalik ke arah hutan gelap di belakangnya. Apa kalian tidak akan menunjukkan diri? Apa kalian belum siap mati? Begitu dia selesai berbicara, 4 pembunuh tiba-tiba muncul mengelilinginya. Apa kau benar-benar Putri Sia? Desas-desus mengatakan sang putri praktis idiot hampir setengah gila. Tapi kenapa kau begitu berbeda dari apa yang kami dengar? Wajah Sia penuh dengan penghinaan. Kekaisaranlah yang meninggalkan perlindungan gadis suci. Kenapa kau harus mengatakan hal seperti itu sekarang? Begitu dia selesai berbicara, pedang Dewa Air yang legendaris muncul di tangannya. Kekuatan ilahi yang memancar darinya membuat para pembunuh sedikit gemetar. Beritahu kaisar bodohmu untuk menunggu kehancuran kekaisaran saja. Dia bahkan bisa kembali hidup-hidup. Itu membuat marah. Para pembunuh segera menghunus pedang mereka dan menerjang ke arah Sia. Namun, saat dia bersiap untuk melawan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pembunuh di depannya tiba-tiba ditusuk di leher. Orang yang menyerang adalah pria berambut merah yang seharusnya sudah dia bunuh. Putri tidak ada waktu untuk menjelaskan. Para pembunuh ini kuat. Jika kau ingin bertahan hidup, gunakan sihirmu untuk menahan mereka. Serahkan sisanya padaku. Sesaat kemudian Sia memanggil sangkar sihir menjebak para pembunuh di dalamnya. Dengan upaya gabungan mereka, para pembunuh dengan cepat dilenyapkan. Sia tidak sanggup menatap langsung pria itu. Dia tidak mengerti mengapa pria itu masih hidup atau mengapa dia membantunya. Ternyata serangan Sia tidak menembus jantungnya. Dia sayangnya selamat. Namun setelah mengkhianati kekaisaran, dia tidak punya tempat tujuan lagi. Dalam keputusasaan, dia teringat masa mudanya saat dia mengunjungi penjara gelap gulita seperti gua. Seorang gadis di penjara di sana. Meskipun dia telah dikurung di tempat gelap itu selama bertahun-tahun, mata gadis itu dipenuhi dengan keinginan untuk bertahan hidup. Dia mengingatkannya pada adik perempuannya yang telah meninggal. Kini dia menemukan Sia lagi berharap Sia akan menerimanya. Tapi Sia ragu. Bagaimanapun pria itu berasal dari kekaisaran, jika dia punya motif tersembunyi Delhi dan yang lainnya akan dalam bahaya. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan Sia. Kau tidak bisa lagi berkomunikasi dengan roh itu kan? Aku memiliki tanda ilahi yang mirip dengan milikmu. Aku bisa merasakan bahwa roh itu sangat lemah saat ini. Sia panik. Apa kau tahu alasannya? Pria itu dengan tenang menggenggam tangannya mengatakan,
Dia punya cara untuk menyelamatkan roh itu, tapi hanya jika Sia setuju untuk menerimanya. Sia hampir tidak bisa mencerna apa yang dia katakan. Terguncang air mata menggenang di matanya. Selama Arko aman, dia akan melakukan apa saja. Sesaat kemudian, energi spiritual yang lembut mengalir ke tanda ilahi di tangan Sia. Andai saja Kaisar memiliki separuh kebaikanmu, kekaisaran tidak akan berada dalam keadaan seperti ini. Dengan kilatan cahaya biru yang menyilaukan, Archa muncul kembali di hadapan Sia. Ia memeluk roh Archa. "Aku sangat merindukanmu." Suara pria itu datang dari belakangnya. "Aku harap kau akan menghormati perjanjian kita dan menjadi tuanku yang baru." Ia perlahan berlutut. "Izinkan aku menjadi pedangmu dan melindungimu di sisimu." Archa angkat bicara, "Meskipun pria ini berbau darah, aku bisa merasakan ia tidak berniat buruk padamu." Melihat keraguan Sia, pria itu meletakkan tangannya di tanda ilahi miliknya. Sesaat kemudian lingkaran sihir merah muncul di belakangnya. Marco terkejut, itu adalah kutukan. Mengapa ia menimpakan kutukan pada dirinya sendiri? Ketika pria itu mengangkat tangannya, tanda ilahi di tubuhnya telah berubah merah. Sebelum Sia sempat bereaksi, sejarah dimulai sekarang. "Aku akan menjadi pedang putri Sia. Jika aku mengkhianatinya, aku akan mati dalam penderitaan. Darahku mendidih di dalam diriku." Begitu ia selesai berbicara, ia roboh karena kelelahan. "Kau pasti punya banyak pertanyaan untukku. Seperti pergerakan kekaisaran saat ini dan mengapa anak pilihan para dewa telah muncul." Melihatnya pingsan karena kelelahan, Sia merasa simpati dan memutuskan untuk menjaganya di sisinya. Tapi dia mengabaikan masalah penting, keberadaan roh-roh lain. Kemunculan tiba-tiba seorang pria asing membuat Meli ketakutan. Jeritan memekakan telinga menyusul. Deli yang terkejut oleh suara itu mengira itu adalah seorang pembunuh dan segera menghunus pedangnya. Menebasnya, untungnya pria berambut merah itu bereaksi cepat dan menghindar. Ini membuat Delhi menyadari bahwa pria itu bukan orang biasa. Namun, Sia campur tangan dan menghentikannya, mengatakan bahwa pria itu adalah temannya. Mendengar ini, Delhi menjadi tenang dan menanyakan nama pria itu. Jawaban pria berambut merah, "Aku tidak punya nama," segera membuat Delhi marah. Dia menganggapnya sebagai provokasi. Terlebih lagi pria itu berbau darah. Para pembunuh yang muncul di dekat ibu kota pasti terhubung dengannya. Tapi campur tangan Sia yang terus-menerus mencegahnya mengambil tindakan. "Kau bahkan tidak tahu namanya, namun kau mengaku dia temanmu. Apakah kau telah tertipu, Sia?" Kehilangan kata-kata, Sia memutuskan untuk mengarang nama. "Hei, dia dipanggil Red." Tak disangka pria berambut merah itu langsung setuju. "Ya, aku dipanggil Red." Melihat ini, Delhi sangat jengkel. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu raja. Namun yang mengejutkannya, raja setuju membiarkan pria itu tinggal karena dia adalah teman putri Sia. Kita harus menyambutnya dengan hangat, tetapi demi keselamatan Sia, dia mengatur agar Red tinggal di tempat tinggal terjauh darinya. Namun ini tidak mencegah pertemuan mereka karena Sean membutuhkan Red untuk informasi tentang kekaisaran. Dia segera mengetahui darinya bahwa kekaisaran berada di ambang perang saudara. Kekaisaran sudah dalam kekacauan. Anak-anak ciptaan para dewa tidak bisa menyelamatkan kekaisaran dari kemerosotan. Rupanya setiap anak terpilih akhirnya menjadi imam besar, tetapi ini membutuhkan ratusan tahun untuk menjembatani kesenjangan ini. Imam besar di masa lalu menciptakan anak-anak yang menyandang tanda para dewa, tetapi efeknya minimal. Mereka hanya bisa memurnikan air kotor, tetapi dengan kelahiran Sia, para imam besar itu kehilangan semua kekuatan mereka dalam semalam, dan kekaisaran mulai merosot. Itu sebabnya kamu dianggap anak terkutuk. Tapi semua itu tidak penting lagi. Orang-orang itu tidak akan hidup lebih lama lagi. Tak lama kemudian, keduanya pergi ke jalan-jalan, berniat untuk bersantai. Tapi mereka tiba-tiba menemukan kerumunan besar penduduk desa berkumpul di depan papan pengumuman. Sia berjuang untuk menerobos kerumunan, namun ketika dia melihat potretnya sendiri,
Dia gemetar. Saat percakapan penduduk desa sampai ke telinganya, jantung Sia berdebar kencang. Dikatakan bahwa sang putri sebenarnya dikutuk setelah dia lahir. Kekaisaran menderita kekeringan terus-menerus dan kudengar tanah kekaisaran tandus dan dilanda penyakit karena dia. Jadi aku merasa seperti disambar petir hampir pingsan. Untungnya Red menangkapnya, tetapi beberapa orang tidak percaya pada kutukan. Putri itu masih bayi saat itu. Bagaimana semua ini bisa berhubungan dengannya? Dia anak yang malang. Kekaisaran memenjarakannya selama bertahun-tahun. Sekarang dia dikirim ke kerajaan kita, itu adalah berkah. Hati Sia menghangat. Penduduk desa di sini benar-benar berbeda. Mereka tidak menyalahkannya. Sebaliknya mereka bersimpati pada penderitaannya. Saat itu seorang lelaki tua melangkah maju. Kalian semua telah tertipu. Dia merobek pengumuman itu. Wanita ini adalah anak dari iblis wanita. Dialah yang membawa bencana bagi kekaisaran. Untuk membawa malapetaka bagi kita harus mengusirnya, orang-orang terkutuk harus diusir. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu meledak dalam kemarahan. Kita harus mengusir putri itu. Xiao sudah bermandikan keringat dingin, ketakutan membanjiri hatinya, membuatnya sulit bernapas. Si merah yang kokoh dengan cepat menutupi telinganya. Jangan pedulikan mereka, mereka hanya orang bodoh yang menyebarkan rumor. Tapi Sia sudah diliputi keraguan diri. Ia telah dikucilkan. Ingat, kamu diberkati oleh para dewa. Tanda ilahi di punggung tanganmu adalah buktinya. Tapi Sia tidak tahan lagi. Seruan terus-menerus untuk pengusirannya mencekiknya. Mereka bahkan berbicara tentang memprotes raja. Ksatria yang selalu di sisi putri itu pasti sudah dicuci otaknya, dia penyihir. Melihat Sia di ambang kehancuran, Red berlutut. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa melenyapkan semua orang di sini. Mendengar ini, Sia sepertinya menemukan solusi. Buat mereka diam, buat mereka semua menghilang. Sesaat kemudian jeritan penduduk desa memenuhi udara saat mereka melarikan diri dalam ketakutan. Tak lama kemudian keheningan menyelimuti, tapi tanah sudah berlumuran darah. Sia menatap pemandangan itu tertegun. Dia memanggil Arka menanyakan apakah dia telah berbuat salah. Tak disangka Arka tidak peduli dengan kematian mereka. Mereka hanya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mendengar ini Sia merasakan kelegaan, tapi matanya kehilangan kilau biasanya. Seolah-olah dia sedang dikendalikan. Seminggu berlalu dengan cepat. Rumor tentang Sia sebagai penyihir telah menyebar. Demi keselamatannya, Delhi mengurungnya di istana. Sementara itu Red dikurung di ruang interogasi. Delhi melemparkan setumpuk dokumen ke wajahnya. Apa kau yang melakukan ini? Red tidak berbohong. Ya aku, apa yang akan kau lakukan tentang itu? Delhi sangat marah dan memukul wajah Red dengan keras. Dia kemudian mencengkeram leher Red. Apa kau tahu masalah yang akan ditimbulkan ini pada putri? Haruskah aku hanya diam saja dan melihat mereka menghina tuanku? Apa kau tahu apa yang dia alami? Jika kau bahkan tidak bisa mengendalikan rumor ini, hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan aku? Delhi membeku. Red memanfaatkan kesempatan itu dan menendangnya menjauh. Aku tidak semulia dirimu untuk melindungi tuanku. Aku bisa membunuh semua orang. Delhi ragu-ragu mengatakan dia punya cara yang lebih baik untuk menanganinya. Red tertawa mengejek. Metodemu adalah mengurungnya dan menunggu masalah reda, bukan? Maka kau tidak akan pernah tahu penderitaan yang dia alami. Delhi terdiam di antara kerajaan dan Sia. Dia tidak tahu harus memilih apa. Dia hanya bisa pergi untuk sementara waktu. Di malam hari dia pergi menemui Sia, ingin memeriksanya. Sia segera meminta untuk keluar. Dia sudah terkurung selama berhari-hari. Melihat Delhi terdiam, Sia membahas masalah yang jelas terlihat. Apakah karena aku seorang putri terkutuk yang membawa kemalangan? Semua orang bilang, kerajaan air akan hancur karena aku. Apa kau juga berpikir begitu?
Apa kau akan memenjarakanku seperti orang-orang kekaisaran? Delhi terkejut. Ini adalah pertama kalinya Xia berbicara begitu banyak dengannya. Dia selalu berpikir usia mental. Xia mungkin seperti anak kecil. Seperti yang dikatakan Red, dia tidak pernah benar-benar memahami Xia. Meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama, jarak di antara mereka selalu terasa begitu jauh. Melihat air mata Xia mengalir di wajahnya, hati Delhi sakit. Dia tiba-tiba menarik Xia ke dalam pelukan. Dia selalu berpikir bahwa jika dia menutupi kegelapan masa lalu dengan kenangan indah, Xia akan melupakan segalanya dan menjalani hidup yang baik. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Pada saat ini, timbangan di hati Delhi akhirnya condong ke arah Xia. Putri, mulai sekarang. Serahkan pertumpahan darah padaku. Aku tidak akan membiarkan hal-hal mengerikan itu terjadi lagi. Xia mengajukan permintaannya sendiri agar Red tidak pernah dipenjara. Delhi setuju dengan tegas, tak disangka. Keesokan paginya Lina tiba dengan pasukan mengklaim raja telah menitahkan Xia harus tetap di istana. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Xia pergi. Delhi dengan wajah tak percaya menghunus pedangnya. Aku bertanggung jawab atas keselamatan putri. Aku tidak bisa menerima perintah ini. Xia tidak percaya Delis akan bertindak sejauh ini demi dirinya. Lina tampak cemas menjelaskan situasinya. Keadaannya rumit, mereka tidak dapat menemukan gua atau jejak sumber rumor tersebut. Semua orang mengatakan Xia adalah penyihir dan Delis telah terpesona olehnya. Oleh karena itu mereka harus memisahkan Xia dan Delhis untuk menstabilkan situasi. Raja akan menjamin keselamatan Xia. Mendengar ini Xia berpura-pura tidak peduli, setuju untuk pergi. Xia tidak ingin Delhis menghadapi murka raja karena dirinya, tetapi Delhis memahami alasannya. Dia meminta agar seorang penjaga melindungi Xia. Orang itu adalah Red. Dia tahu Red akan melindungi Xia dengan segala cara. Dia mendekat ke Xia dan berbisik, "Jangan khawatir, aku akan datang menjemputmu. Tidak akan lama." Melihat sosok Xia yang menjauh, Delis menginstruksikan Red untuk memastikan keselamatan Xia. Tidak seperti biasanya, Red menurut. Dia tidak ingin Xia menderita lagi. Setidaknya bersama Delis, dia aman. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membawanya kembali. Sementara itu sesuatu yang tidak terduga terjadi di dalam kereta. Selama beberapa hari terakhir, Lina telah menyimpulkan bahwa Xia tidak sesederhana kelihatannya. Dia bukan gadis kekanak-kanakan seperti yang disarankan rumor. Ia terkejut bertanya-tanya di mana dia salah. Reaksinya mengkonfirmasi kecurigaan Lena. Dia pasti berpura-pura untuk bertahan hidup di kekaisaran. Lina tidak bermaksud jahat dan tidak akan mengungkapkan rahasianya. Lagi pula tindakan bodoh Xia membuat Lina ragu apakah Xia yang terkutuk. Tapi untuk saat ini mohon bersabar, tinggal di istana. Xia segera tiba. Dia pikir dia sudah terbiasa dengan pengasingan, tetapi lingkungan ini terasa anehnya kosong. Para pelayan menghindarinya. Bahkan makan pun terasa sepi. Dia ingin berbicara dengan Arka, tetapi Arka terlalu lemah untuk bicara. Kedatangan orang lain mengejutkan Xia. Itu adalah Ming, salah satu prajurit Delhi yang dikirim untuk melindunginya. Xia mengetahui bahwa Delhi sedang menyelidiki sumber rumor tersebut. Anehnya para saksi kehilangan ingatan mereka dalam semalam, tidak mengingat apapun tentang insiden itu, seolah-olah mereka kerasukan. Ini semakin meyakinkan semua orang bahwa Xia adalah penyihir. Beberapa bahkan curiga seluruh kerajaan terkutuk. Rasanya seperti ada tangan tersembunyi yang mengatur segalanya. Malam tiba, Xiao duduk sendirian di dekat jendela. Sendirian memang sepi, tetapi itu memberinya lebih banyak kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Melihat air yang tenang, Xiao menyadari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sihir teleportasi tanpa bantuan arca. Dia perlahan meletakkan tangannya di air.
Kali ini dia tidak pergi ke kekaisaran, tetapi ke tempat tak dikenal yang belum pernah dia kunjungi. Dia tidak menyangka akan menabrak seseorang setibanya di sana. Orang itu mengira dia hantu air berteriak. Xiao panik, ini adalah bencana. Tak disangka pria itu mengangkatnya mengira dia adalah seorang gadis yang jatuh ke air. Dia dengan sigap memberinya selimut dan membawanya ke api unggun untuk menghangatkan diri. Setelah percakapan singkat, Xiao menyadari orang-orang ini seperti ibunya adalah pengembara. Mungkinkah ini tempat ibunya pernah tinggal? Orang-orang di sini menghargai kebebasan dan hidup dengan gembira. Melihat ini, Xia tidak bisa tidak memikirkan ibunya. Jika ibunya masih hidup, dia mungkin akan hidup bahagia seperti orang-orang ini. Saat itu seorang wanita tua muncul dari sebuah tenda. Dia sepertinya tahu Xia akan datang dan bahkan memanggil nama Xia. Xia terkejut. Wanita tua itu dengan tenang menyerahkan sebuah kotak kepadanya, mengatakan itu ditinggalkan oleh ibu Xia. Setelah membukanya, Xia menemukan kalung amber. Ibunya tumbuh besar di sini. Dia pernah menjalani hidup tanpa beban, namun takdir berkata lain. Saat itu Kaisar Kekaisaran Trump sangat berkuasa. Tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Ibu Xia dipaksa masuk ke istana kekaisaran. Kemudian dengan kelahiran Xia, sebuah ramalan agung tiba-tiba turun menyatakan bahwa Xia akan membawa kemalangan bagi kekaisaran. Tak berdaya, ibunya harus melarikan diri bersamanya. Emosi Xia tidak terkendali. Semua yang terjadi adalah karena dirinya. Apakah ibunya akan menyesal telah melahirkannya? Tentu saja tidak. Bahkan dalam keadaan genting seperti itu, ibumu tidak gentar, apalagi menyesal. Dia hanya akan bangga padamu seperti semua ibu di dunia ini. Dia ingin memberimu semua yang terbaik. Mendengar ini, Xia tiba-tiba teringat setiap kali dia melihat ibunya. Dalam penglihatannya, mata ibunya penuh harapan, dan dia selalu tersenyum. Bagaimana mungkin ibunya menyesalinya? Namun saat itu para pengintai camp membawa kabar buruk. Mereka sangat kekurangan air dan tidak bisa mencari permukiman baru seperti yang direncanakan. Tetapi jika mereka tinggal di satu tempat terlalu lama, pasukan kekaisaran akan menemukan mereka. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan celaka. Xia bergidik. Dia akhirnya mengerti perkataan raja. Selain Deli dan Arca, Xia akhirnya memiliki orang lain yang ingin dia lindungi. Para pengembara ini seperti ibunya. Dia harus membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Namun yang mengejutkannya, tanda raja di pergelangan tangannya mulai bersinar. Sepertinya dia dipanggil kembali secara paksa. Dia tidak mau, tetapi tidak berdaya. Detik berikutnya, Xia menghilang di depan mata semua orang. Dalam kilatan cahaya biru, ternyata raja sudah mengetahui tentang Xia. Menyelinap keluar dari kerajaan air malam sebelumnya, dia memutuskan untuk bertemu dengan putri yang gelisah ini. Ellie setelah mendengar kabar itu, tiba lebih awal untuk menunggu. Mary mengkhawatirkan sang putri. Bergegas masuk dengan tumpukan barang bawaan. Melihat ini, Xia seolah melupakan semua kebenciannya. Bersama mereka selalu membuatnya bahagia. Sebelum mereka bisa merayakan dengan layak. Xiao telah dibawa jauh ke dalam hutan. Dia berhenti dan berkata, ingin kembali membantu, tetapi tidak menyadari bahwa jari-jari Al telah berubah menjadi butiran hitam. Dia hanya seorang pelayan rendahan.
Apa kau benar-benar mengkhawatirkannya? Sebelum Sia sempat menjawab, cakar tajam menembus tubuhnya. Putri keberadaanmu memang telah menjerumuskan kekaisaran ke dalam krisis. Selama kau hidup kekaisaran, tidak bisa kembali ke kejayaannya yang dulu. Aku akan menunggumu di titik tertinggi kekaisaran. Datang dan balas dendamlah. Pada saat ini rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Dia hanya merasa waktu terus terkikis. Tiba-tiba sebuah tanda ilahi besar muncul di langit-langit, lalu memancarkan cahaya cemerlang menyelimuti Sia di dalamnya. Ketika Sia membuka matanya lagi, pupil matanya yang semula keemasan telah berubah menjadi biru azur yang memukau. Deli yang datang terlambat benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar putri yang dia kenal? Sebelum dia sempat pulih, Sia sudah berangkat terbang kembali ke medan perang. Melihat Mary yang tidak sadarkan diri, mata Sia menyipit saat tangan kanannya perlahan terangkat. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit dalam sekejap, memusnahkan monster-monster itu dalam sekejap, lalu dia menggunakan sihirnya untuk membekukan Mary. Hanya dengan cara ini sepercik kehidupan bisa diselamatkan. Melihat ini semua orang akhirnya mengerti bahwa Sia sama sekali bukan penyihir terkutuk. Sedikit yang mereka tahu, Sia kini lebih menakutkan daripada seorang penyihir. Matanya dipenuhi niat membunuh. Jika aku membunuh semua orang itu sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Mengabaikan upaya Deli untuk menghentikannya, dia bersiap untuk langsung menuju ke kekaisaran. Namun, dia tidak menyangka bahwa Al entah bagaimana tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menusukkan pedang ke Sia. Rune yang terukir di pedang itu segera membuat Sia merasa seolah seluruh tubuhnya terbakar api. Bahkan kekuatan Arca tersegel saat itu dan semua sihir Sia menghilang. Dia benar-benar kehilangan kesadaran.